Nubuat dan orang-orang yang dapat meramalkan masa depan merupakan bagian integral dari banyak cerita penting dalam mitologi Yunani, dan banyak dewa-dewi penting yang dianggap sebagai dewa ramalan. Manusia juga telah diberkahi dengan kemampuan tersebut. Namun sebuah ramalan bisa berbahaya baik bagi orang yang memberitahukannya maupun orang yang diberitahu tentang hal itu. Banyak individu berbeda dalam mitologi Yunani menghabiskan hidup mereka untuk mencoba menghindari ramalan. Namun potensi bahaya dari ramalan tidak pernah lebih nyata daripada yang dialami Metis. Dalam mitologi Yunani, Metis adalah salah satu titan wanita. Namanya berarti kerajinan, keterampilan, atau kebijaksanaan. Dia juga dianggap sebagai dewi kehati-hatian, pemikiran mendalam, dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Metis dianggap sebagai makhluk paling bijaksana di antara semua ciptaan. Dalam sebagian versi mitos, Metis adalah salah satu dari 3000 Oceanid, putri Oceanus dan Thetis. Meskipun Metis dianggap sebagai salah satu Oceanid yang lebih tua dan dianggap lebih penting daripada sebagian besar nimfa laut lainnya, dan memang Metis sering disebut Titan generasi kedua. Dianggap sebagai Titan kebijaksanaan atau setidaknya dewi yang terkait dengan kebijaksanaan selama zaman keemasan mitologi Yunani, karena ia lahir pada masa pemerintahan para Titan di bawah Kronos, masa yang dikenal sebagai zaman keemasan, dan masa ketika Oceanus memainkan peran penting dalam jalannya kosmos. Setelah kekuasaannya digulingkan oleh anaknya, Uranus telah membuat ramalan tentang Kronos yang menyatakan bahwa dia akan digulingkan oleh anaknya sendiri. Dan Kronos, untuk mempertahankan kekuasaan, menelan semua anak yang lahir dari istrinya Rhea, serta memenjarakan mereka di dalam perutnya. Tapi putra bungsunya Zeus lolos dari nasib ini, dan akhirnya ia memimpin pemberontakan melawan ayahnya. Untuk memperkuat dirinya, Zeus membuat ayahnya Kronos memuntahkan saudara-saudaranya sebagai basis kekuatan tempur nantinya. Dan walaupun biasanya dikatakan bahwa Gaia menyediakan racun untuk memaksa Kronos melepaskan para dewa dan dewi di Olympus, kadang-kadang dikatakan bahwa Metislah yang meramu racun tersebut. Mengapa Metis melakukan hal ini terhadap pamannya sendiri masih belum jelas. Namun ayahnya Oceanus tetap netral dalam Titanomakia, dan memang Oceanuslah yang mendesak salah satu saudara perempuan Metis yaitu Styx untuk bergabung dalam perjuangan Zeus. Bahkan sebelum Titanomakia, reputasi Metis sebagai titan kebijaksanaan Yunani sudah terbentuk, dan reputasi tersebut hanya diperkuat dalam perang, karena Metis juga dikatakan telah memberikan nasihat pada Zeus selama Titanomakia tentang bagaimana perang harus dilanjutkan. Setelah perang, reputasi Metis terus berkembang, dan dengan sepupunya Zeus yang sekarang menjadi dewa tertinggi, Metis sering ditemukan bersama penguasa baru kosmos. Begitu dekatnya mereka, sehingga pasangan tersebut dianggap menikah, menjadikan Metis sebagai istri pertama Zeus, raja para dewa. Namun Metis akan membuat ramalan yang melibatkan mereka berdua, karena sang Titan menyatakan bahwa dia akan melahirkan seorang putra Zeus, yang nantinya menjadi lebih kuat dari ayahnya. Baru saja menjadi dewa tertinggi, Zeus tentu tidak berminat melihat posisinya digeser begitu cepat, sehingga sang raja dewa pun bingung bagaimana ia bisa menghindar dari ramalan itu. Rencana Zeus sangat sesuai dengan rencana yang dilakukan Kronos, namun alih-alih menelan anak-anaknya sendiri, Zeus malah memutuskan untuk menelan Metis. Zeus menipu Metis agar mengubah dirinya menjadi seekor lalat dan segera menelannya. Namun Metis sudah mengandung anak dari hasil hubungan mereka. Meskipun untungnya bagi Zeus, bayi yang dikandungnya bukanlah laki-laki. Seperti yang terlihat sebelumnya, ditelan oleh dewa bukanlah hukuman mati dan hanya sebuah bentuk pemencaraan. Oleh karena itu, Metis masih bisa mempersiapkan kelahiran putrinya di dalam perut Zeus. Metis mulai membuat pakaian dan baju besi untuk anaknya yang akan segera lahir di penjaranya. Dan penempan logam yang dilakukan oleh Metis menyebabkan Zeus sangat kesakitan. Akhirnya rasa sakitnya menjadi begitu hebat, sehingga ia harus mencari bantuan, dan Hephaestus diperintahkan untuk mengambil kapaknya untuk membuka kepala Zeus dengan itu. Hephaestus segera melakukan perintah itu, dan dari luka terbuka di kepalanya, muncul sosok dewi yang sudah dewasa, lengkap dengan pakaian lapis baja, karena Metis sudah melahirkan seorang putri untuk Zeus, yang diberi nama Athena, bahkan sebelum Hera melahirkan Hephaestus.
Selanjutnya, Athena akan mengambil gelar Dewi Kebijaksanaan Yunani karena ia sering dikaitkan dengan seni dan pengetahuan. Metis sendiri tidak akan lepas dari lukanya sebelum sembuh, dan selamanya Metis dikatakan dipenjara di dalam Zeus. Sang Raja Dewa tentu saja akan menikahi banyak dewi lain setelahnya, termasuk Themis, dan yang paling terkenal adalah Hera. Namun hidup di dalam tubuh Zeus, Metis dikatakan terus memberikan nasihat pada Zeus, seperti yang ia lakukan sebelum ditelan. Metis tidak bisa hamil lagi oleh Zeus, sehingga Raja para Dewa menjadi salah satu dari sedikit orang yang berhasil menghindari ramalan yang dibuat tentang mereka.